Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kasus, yaitu pengeroyokan seorang perawat oleh keluarga pasien di Puskesmas Bua di Luwu Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, kepada Nurse Fisya Septiani Eskep MSc, yang telah membimbing kami dalam melakukan analisis kasus yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mutia Nisa selaku moderator pada presentasi online pada malam hari ini. Pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu mengenai pendahuluan analisis kasus kami, kronologi kasus yang kami angkat, tinjauan pustaka, lalu ada pembahasan, kesimpulan, dan saran yang kami tulis. Boleh di next. Baik. Sepertinya tidak afdol ya kalau kita akan melakukan presentasi namun kita tidak melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Mutia Nisa, lalu ada rekan saya Yulianti, ada rekan saya pula Grace Mersha, ada Lisa, lalu ada Salsa Metamevia, dan ada Clara Amelia. Boleh di next. Oke. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama, yaitu kepada Salsa Metamevia. Baik, terima kasih sebelumnya. Di latar belakang ini, perawat memiliki peran krusial dalam pelayanan kesehatan primer, terutama di puskesmas dan posyandu, dengan melaksanakan tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, dengan kompleksnya tugas dan mereka seringkali perawat menghadapi berbagai tantangan dalam faktor internal seperti kelelahan, akibatnya kekurangan sumber daya manusia. Stres akibatnya tekanan kerja yang tinggi, serta faktor eksternal seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang memadai dapat menghambat pelayanan yang optimal. Selain itu, interaksi dengan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan norma berbeda juga menjadi tantangan tersendiri. Salah satu insiden tantangan yang mencerminkan tantangan tersebut adalah kasus pengeroyokan seorang perawat terhadap seorang perawat di Puskesmas Bua Luwu Utara. Selanjutnya saya persilakan ke teman rekan saya untuk menjelaskan kronologi kasus tersebut. Baik, boleh di next. Selanjutnya, yang kedua kami akan membahas atau menjelaskan mengenai kronologi kasus yang terjadi pada pengeroyokan di Puskesmas Bua Luwu Utara yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lisa Indah Pratiwi. Baik, sebelumnya terima kasih. Seorang perawat yang di Puskesmas Bua Luwu Utara, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh keluarga pasien pada Sabtu tanggal 26 bulan 8 2023. Keluarga pasien merasa kesal karena dihalangi masuk ke ruang perawatan di saat ingin melihat kerabat mereka yang sedang dirawat akibat kecelakaan. Perawat yang bertugas meminta mereka keluar agar pasien yang kondisinya kritis bisa segera ditangani. Namun, keluarga pasien tidak terima teguran tersebut dan terlibat cekcok hingga akhirnya keroyokan si perawat. Korban pengeroyokan ini telah melaporkan kejadiannya ke polisi. Menurut kasat mata resmi Polres Luwu AKP Muhammad Saleh, insiden terjadi saat keluarga pasien datang beramai-ramai ingin menjenguk karena ruang perawat tidak memungkinkan banyak orang masuk. Perawat meminta mereka untuk keluar. Salah satu anggota keluarga yang tidak terima teguran tersebut memukul perawat, diikuti oleh keluarga lainnya.
Next. Penangkapannya yaitu ada 2 pelaku pengkeroyokan, yaitu IB umur 27 tahun dan Y inisial Y umur 23 tahun yang merupakan ayah dan anak korban tersebut. Telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan dengan memahami kondisi keluarga yang sedang berduka karena istri IB yang terjadi korban kecelakaan meninggal dunia saat dirawat. Keduanya melakukan perbuatannya dan mengakui hilaf karena terbawa emosi melihat kondisi anggota keluarga mereka yang sekarat akibat kecelakaan. Saat ini keduanya sudah ditindaklanjutkan. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang ketiga kami akan membahas tinjauan pustaka atau materi, yaitu nanti kami akan menjelaskan beberapa hal seperti cara komunikasi dalam masyarakat, komunikasi efektif, komunikasi sosial, SOP, kode etik, kebiasaan dan adat istiadat, dan lainnya. Yang pertama, mengenai komunikasi perawat dalam pelayanan kesehatan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Clara Amelia. Oleh Salsa Metamevia. Terima kasih. Komunikasi perawat dalam pelayanan kesehatan dengan komunikasi yang baik antar perawat dan pasien sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat proses pemulihan. Menurut Rogers dan Kenavi, pada tahun 2017, komunikasi yang efektif antar perawat dan pasien merupakan fondasi dari perawatan yang berkualitas. Dengan memperkuat hubungan terapeutik, memperjelas diagnosis dan rencana perawatan, serta mengurangi kecemasan pasien dan keluarga pasien. Keterampilan komunikasi juga meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi ketidakpuasan yang sering terjadi akibat miskomunikasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi komunikasi efektif dan komunikasi sosial akan disampaikan oleh rekan saya, Clara Amelia. Baik, di sini ada komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif dalam keperawatan adalah penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pasien, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi, menurut Halimah dan Ahmad, tahun 2017, yaitu mengemukakan bahwa perawat perlu memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya untuk memastikan informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh pasien dari berbagai latar belakang budaya. Boleh dilanjut? Lalu di sini ada penerapan komunikasi sosial. Komunikasi sosial dalam keperawatan membangun hubungan yang baik dan profesional antar perawat, pasien, keluarga, dan tim medis. Komunikasi sosial juga penting dalam menangani konflik seperti yang dijelaskan oleh Halimah dan Ahmad untuk menyelesaikan masalah secara empatik dan rasional. Nah, menurut Suwandi dan Wedi tahun 2018, komunikasi sosial di bidang keperawatan mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara positif, baik dengan pasien, keluarga pasien, maupun rekan sejawat, guna mencapai tujuan perawatan yang optimal. Baik, next. Selanjutnya yaitu ada materi penerapan SOP dalam tindakan keperawatan dan SOP kegawat daruratan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yulianti. Baik, di sini ada penerapan SOP dalam tindakan keperawatan. Penerapan SOP dalam keperawatan sangat penting untuk memastikan tindakan perawat memenuhi standar kualitas dan keselamatan pasien. Menurut Tanti dan Nurjana pada tahun 2019, SOP berfungsi sebagai panduan yang mengatur langkah-langkah dalam perawatan pasien, baik rutin maupun darurat.
SOP yang jelas dapat mengurangi resiko kesalahan medis seperti kesalahan pemberian obat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Seperti dijelaskan oleh Setiawan dan Anwar pada tahun 2020 dan Prasetyo dan Ningsi pada tahun 2019, SOP dalam tindakan keperawatan juga berperan dalam menjamin keselamatan pasien. Setiawan dan Anwar pada tahun 2020 menjelaskan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi resiko kesalahan medis, seperti kesalahan pemberian obat atau tindakan medis yang tidak sesuai prosedur. Sebagai contoh, di dalam prosedur pemberian obat, SOP mengharuskan perawat untuk memeriksa identitas pasien, dosis obat, serta waktu pemberian untuk menghindari terjadinya efek samping atau reaksi yang merugikan pasien. Lalu selain itu, penerapan SOP dalam keperawatan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Prasetyo dan Ningsi pada tahun 2019, menyatakan bahwa SOP membantu perawat dalam memberikan perawatan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Lalu yang terakhir, penerapan SOP dalam tindakan keperawatan dapat meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas perawat. Sari dan Gunawan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa SOP memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dalam setiap prosedur medis, yang memudahkan perawat untuk bertindak sesuai dengan pedoman profesional. Next. Lalu di sini ada SOP perawat dalam keadaan gawat darurat pada pelayanan kesehatan. SOP dalam penanganan gawat darurat kecelakaan di rumah sakit sangat penting untuk memastikan respon cepat dan tepat, mulai dari kedatangan pasien di unit gawat darurat hingga perawatan lanjutan. SOP ini mencakup identifikasi tingkat keparahan pasien, prioritas tindakan medis, penggunaan peralatan yang sesuai, serta komunikasi efektif antara tim medis dan keluarga pasien. SOP juga harus mencakup komunikasi yang efektif antara tim medis, keluarga pasien, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengaturan alur pasien yang datang dalam jumlah besar. Protokol ini mencakup penggunaan peralatan medis yang sesuai dan prosedur untuk penanganan luka berat atau cedera tubuh yang memerlukan tindakan bedah segera. Selain itu, rumah sakit harus memiliki SOP yang mengatur koordinasi dengan layanan darurat keluar rumah sakit, seperti ambulan atau pemadam kebakaran, dalam situasi kecelakaan massal atau bencana. Menurut Dewi dan Yanti pada tahun 2018, pelatihan berkala untuk seluruh staf medis dan non-medis mengenai SOP ini sangat penting. Hal ini memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat dan meminimalisir kesalahan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, evaluasi dan pembaruan rutin terhadap SOP juga diperlukan untuk memastikan prosedur yang ada tetap relevan dan perkembangan teknologi medis dan protokol kesehatan terkini, menurut Sudirman pada tahun 2019. Oke, boleh di next. Selanjutnya materi mengenai kode etik keperawatan dan kebiasaan adat istiadat pada masyarakat sekitar di Puskesmas 2 Luwu Utara yang akan disampaikan oleh rekan saya Grace Merisha. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Kode etik keperawatan ini mengatur tindakan perawat dalam menjaga profesionalisme, melindungi hak pasien, dan memberikan fasilitas yang aman dan berkualitas. Kode etik ini sangat penting untuk keselamatan dan menjaga hak pasien. Menurut Prasetyo dan Ningsi tahun 2020, prinsip utama dalam kode etik keperawatan yaitu menjaga informasi pasien dan menjaga privasi pasien, serta berkolaborasi dengan tim medis lainnya, dan meningkatkan kompetensi perawat dalam pendidikan yang berkelanjutan. Boleh di next. Kewajiban pemberi kerja dalam perlindungan pekerja terhadap kekerasan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Organisasi profesi keperawatan ini memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan melindungi pekerja keperawatan dalam hal hak-hak profesional maupun keselamatan kerja. Pemberi kerja di fasilitas kesehatan ini bertanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Hal ini meliputi untuk pencegahan kekerasan, prosedur pelaporan, serta pelatihan staf
mengenai teknik komunikasi dalam mengurangi resiko kekerasan. Boleh di next. Kebiasaan berkomunikasi masyarakat Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Di Luwu Utara, komunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya dan norma setempat, terutama dalam hal kesopanan antara yang lebih muda dan lebih tua. Komunikasi nonverbal seperti sikap dan ekspresi wajah juga memainkan peran penting dalam hubungan sosial menurut Fadila tahun 2015. Memahami norma sosial setempat sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik. Selain itu, cara menyampaikan pesan yang salah atau tidak tepat juga bisa menyebabkan konflik. Di Luwu Utara, setiap kata yang diucapkan memiliki makna yang mendalam, dan jika pesan tersebut tidak dipahami dengan baik, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kasus yang telah kami analisis. Next. Jadi berdasarkan pembahasan dari tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kami bahas, yaitu kesinambungan antara tinjauan pustaka yang kami buat dengan kasus yang kami angkat. Boleh di next? Jadi setelah kami jelaskan beberapa materi pada tinjauan pustaka di bab sebelumnya, pastikan terbesit pada benak kalian apa sih hubungannya tinjauan pustaka tersebut dengan hubungan kasus yang kami angkat, yaitu kasus pengeroyokan seorang perawat yang berada di Luwu Utara ya. Jadi ada beberapa hubungan, yaitu yang pertama, hubungan kasus pengeroyokan dengan cara komunikasi perawat dalam pelayanan kesehatan. Jika ditinjau daripada bab sebelumnya, kan pada beberapa kasus pengeroyokan itu biasanya terjadi miskomunikasi antara si korban dengan pelaku. Namun pada kasus yang kami angkat ini, jika dilihat dari beberapa kronologi yang beredar di beberapa media berita, tidak terjadi kesalahan cara komunikasi seorang perawat terhadap si pelakunya gitu ya. Hanya saja mungkin hal ini dapat terjadi karena pas ketika penyampaian itu, pelaku itu atau keluarga korban sedang merasa sangat khawatir terhadap keadaan pasien. Jadi akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut. Lalu yang kedua, hubungan kasus dengan komunikasi efektif. Jadi seperti yang kita tahu ya, komunikasi efektif itu juga sangat penting, berperan sangat penting bukan hanya dalam keadaan untuk menyampaikan informasi keperawatan, tapi juga untuk berkomunikasi antara perawat dengan keluarga pasien. Nah, jika dilihat atau ditinjau dari berita yang kami dapatkan, memang beberapa artikel berita yang kami dapatkan tidak ada yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses komunikasi di antara pelaku dengan korban. Jadi tidak kita ketahui itu bagaimana si pelaku itu ngomong sama si korban kata-kata apa atau kalimat apa yang beliau ucapkan gitu. Tapi jika dilihat dari keseluruhan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa perawat ini sudah melakukan komunikasi dengan baik, namun mungkin belum melakukan komunikasi efektif dengan baik dan benar. Jadi kenapa? Karena tujuan dari komunikasi efektif adalah salah satunya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dan berita atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh sang penerima pesan. Karena pada kasus ini, sang pelaku itu masih belum bisa menerima pesan yang dimaksud oleh perawat dan dia masih merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap pasien, jadi belum tumbuh di dalam dirinya itu rasa kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perawat sudah melakukan komunikasi yang baik tapi belum menerapkan komunikasi efektif dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya, hubungan kasus pengeroyokan dengan penerapan komunikasi sosial. Jadi seperti yang kita tahu, komunikasi sosial adalah komunikasi antara suatu orang dengan orang lain gitu ya, untuk bersosialisasi. Nah itu juga sangat penting ya, dan dibahas pada tinjauan pustaka bahwa penerapan komunikasi sosial ini juga ada hubungannya dengan pengeroyokan yang terjadi.
Jadi penerapan komunikasi sosial kan memiliki beberapa peran penting, di antaranya itu kemampuan untuk menangani konflik-konflik yang terjadi, yang kemungkinan dapat terjadi antara kita seorang perawat dengan keluarga pasien. Nah, karena pada kasus ini masih terjadi konflik sampai akhirnya terjadi sebuah pengeroyokan, itu dapat diartikan bahwa komunikasi sosialnya belum dilakukan dengan sangat baik ya, karena masih terjadi pengeroyokan, berarti komunikasi yang berlangsung itu belum berlangsung dengan lancar seperti itu. Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perawatnya gitu kan, karena ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat emosional pelaku yang sedang sangat tinggi karena kekhawatirannya, sehingga mereka tidak dapat mengontrol emosinya dan juga mungkin disebabkan oleh pengaruh keadaan atau suasana hatinya yang sedang tidak baik dan suasananya yang lagi sangat tidak dapat menerima, mungkin dia tidak dapat menerima informasi itu pada saat sang perawat sedang menyampaikan informasi seperti itu. Lalu hubungan kasus pengeroyokan dengan SOP keadaan gawat darurat di fasilitas kesehatan. Kalau dilihat dari SOP-nya, perawat sudah melakukan tindakan yang benar, yaitu dengan melarang pelaku atau keluarga korban untuk masuk ke dalam ruang tindakan atau ruang perawatan. Karena salah satu tugas dari seorang perawat adalah menjaga keamanan, kenyamanan dari seorang pasien. Seperti itu. Boleh di next? Selanjutnya ada hubungan kasus dengan pengeroyokan dengan kode etik keperawatan. Nah, jika dilihat dari kode etik keperawatan juga, setelah ditinjau dari tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, ini perawat itu tidak melanggar kode etik keperawatan. Beliau sudah melakukan sesuai dengan kode etik yang baik dan benar. Lalu ada hubungan kasus pengeroyokan dengan peran organisasi profesi dalam perlindungan pekerja perawatan. Nah, ini juga perlu kita bahas ya, karena seperti yang kita tahu, organisasi profesi keperawatan itu ada PPNI ya. Salah satu tugas PPNI adalah bertanggung jawab untuk memastikan anggota profesinya mendapatkan perlindungan hukum dan sosial, serta berperan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, yang aman bagi perawat. Nah, jika dilihat pada kasus yang telah kami analisis dan dari informasi-informasi yang kami dapatkan, PPNI ini sudah melakukan tugasnya ya, karena beliau juga bersama dengan manajemen dari Fasienkes melakukan pelaporan hukum, jadi akhirnya si pelaku dapat ditangkap. Selanjutnya, yang ketujuh, hubungan kasus pengeroyokan dengan kewajiban pemberi kerja. Jadi pemberi kerja itu Fasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan atau manajemen dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kalau manajemen fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki beberapa peran, diantaranya sama seperti organisasi profesi itu memberikan perlindungan hukum. Selain itu juga ternyata Fasienkes memiliki peran penting, yaitu untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang akan memberikan atau melindungi untuk menangani potensi kekerasan di tempat kerja. Jadi ketika perawat sudah diberikan langkah-langkah untuk cara menangani ketika mungkin nanti mereka mendapatkan kekerasan, jadi dapat dicegah gitu loh, hal tersebut dapat dicegah. Lalu yang ke-8 adalah hubungan kasus pengeroyokan dengan kebiasaan berkomunikasi masyarakat di Bualuwu, Sulawesi Utara ya. Jadi mungkin bisa saja karena tadi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa kebiasaan di Bualuwu adalah menjunjung tinggi kehormatan gitu ya, menjunjung tinggi antara si yang tua sama yang muda gitu. Jadi mungkin saja jika si perawat ini dalam keadaan yang sangat hektik itu, dalam keadaan yang sangat sedang tidak kondusif menyampaikan hal tersebut, maka terjadilah mungkin menyinggung perasaan dari sang pelaku. Si sang pelaku yang lebih tua dari perawat tersebut mungkin merasa kata-kata yang diucapkan oleh perawat tersebut menyinggung perasaannya, atau dia merasa digurui gitu. Seperti itu, karena ternyata setelah kita tinjau dari beberapa jurnal bahwa masyarakat di Luwu Utara itu sangat menjunjung tinggi antara yang tua sama yang muda. Jadi yang muda itu harus berbicara dengan sangat sopan seperti itu. Boleh di next?
Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kami ya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan menurut pendapat kelompok kami jika ditinjau dari beberapa aspek seperti cara komunikasi perawat dalam pelayanan kesehatan, dari SOP keadaan gawat darurat, dari kode etik, dan tindakan yang dilakukan oleh korban atau perawat itu sudah benar ya. Karena SOP dan kode etik itu sudah berlaku sesuai dengan tatanan. Jadi perawat itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP, sesuai dengan kode etik, dan sesuai dengan cara berkomunikasi yang benar. Namun, ada beberapa hal yang mungkin memicu terjadinya pengeroyokan, seperti keadaan emosional pelaku atau keluarga korban yang sedang sangat tinggi karena kekhawatiran terhadap anggota keluarganya yang sedang mengalami kondisi kritis. Lalu bisa juga karena suasana yang sedang tidak kondusif atau kurang tepat saat penyampaian informasi kepada keluarga pasien. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali atau ditingkatkan lagi seperti kemampuan perawat dalam berkomunikasi efektif, komunikasi sosial, serta pemahaman kebiasaan masyarakat setempat. Tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa timbul kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Boleh di next? Yang terakhir saran, jadi dari kelompok kami juga memiliki beberapa saran yang dapat dilakukan untuk kedepannya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ya. Jadi yang pertama itu memperkuat kemampuan perawat bukan hanya dalam hal memberikan asuhan keperawatan, tapi juga dalam hal komunikasi. Jadi tujuannya adalah agar perawat itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama jika perawat itu bekerja di pedalaman-pedalaman di dalam daerah-daerah gitu ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, organisasi profesi menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam lingkup keperawatan. Karena organisasi profesi itu memiliki beberapa kewenangan, salah satunya memberikan kebijakan-kebijakan baru. Sepertinya organisasi profesi ini dapat nih membuat kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang perawat serta melindungi perawat dari tindak kekerasan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Misalnya dengan cara memberikan bantuan hukum secara penuh, sehingga pelaku dapat mendapatkan hukuman yang pantas agar dapat menimbulkan efek jera. Jadi nanti ke depannya orang-orang tidak dapat menyepelekan perawat lagi, jadi dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi kepada perawat. Lalu yang ketiga ada manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes memberikan pelatihan mengenai cara menangani potensi kekerasan di lingkungan kerja. Jadi Fasyankes juga kan tadi di tinjauan pustaka dibilang punya kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya. Jadi mungkin ke depannya sebelum para perawat ini bekerja baiknya diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, yaitu yang paling penting memberikan pelatihan untuk mencegah bagaimana terjadinya jika terjadi kekerasan gitu ya. Jadi jika sudah hal tersebut dilakukan, itu dapat meminimalisir dampak yang terjadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada mempelajari dan memahami kebiasaan di daerah atau lingkungan yang akan menjadi tempat bekerja. Jadi jika perawat akan ditempatkan di suatu tempat bekerja, langkah baiknya memahami terlebih dahulu nih bagaimana kebiasaan dan adat istiadatnya. Jadi agar hal-hal tersebut tidak menyinggung atau tidak melanggar norma-norma yang berlaku, agar sehingga akhirnya itu tidak menyebabkan ketegangan sosial seperti itu. Jadi itu ada beberapa saran yang dapat dilakukan ke depannya untuk evaluasi kita semua. Boleh di next? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Nurse Fisya Septiana SKAP MSC, dan terima kasih kepada teman-teman saya semua, juga kepada rekan-rekan saya. Ada Yulianti, ada Grace Mersya, ada Lisa Indah Pratiwi, lalu ada Clara, ada Salsa Metamevia, dan ada saya sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan serta ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.